Nah, hari ini 7 minggu ke depan kita akan memulai seri baru berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, terutama tentang para rasul. Ya, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa suka cerita superhero? Ya, suka ya? Suka nonton superhero? Ya, kalau di film barat di Amerika tuh ada ya kelompoknya Marvel, ada Captain America, ya kan? Iron Man, Thor, ya kan? Kalau kelompoknya Hulk ya, Hulk. Yang suka Hulk, suka ngulek dan sebagainya. Kelompok lain lagi yaitu kelompoknya Superman, Batman, ya. Wonder Woman, itu kelompok lain. Ada superhero, ada dream team-nya, tim superhero-nya. Di Indonesia ada? Ada dulu waktu kecil saya ada tahu namanya Gundala, ya, Gundam, Sri Asi, ya. Apalagi? Gatot Kaca, Wiro Sableng. Itu kan superhero-nya Indonesia, ya kan? Ya. Mereka itu satu kelompok kayak ya Superman punya kelompok sendiri, Iron Man punya kelompok sendiri. Mereka adalah the dream team, kelompok dari berbagai latar belakang dengan kekuatan masing-masing untuk melawan kejahatan, ya kan? Mereka orang-orang baik melawan kejahatan. Nah, saudara sekalian, Yesus juga punya dream team. 12 orang dipilih khusus oleh Yesus, namanya para rasul. Itulah seri kita 7 minggu ke depan mulai hari ini. Namanya serinya adalah 12 rasul. Ya, saudara, itu adalah timnya Tuhan Yesus. Ya, dipilih oleh Tuhan Yesus. Kalau saya bertanya ya, saudara tahu nggak nama-nama ke-12 rasul? Ayo sebutkan siapa namanya? Petrus, Yohanes, siapa? Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Yudas, Andreas, Yohanes kok nggak disebut? Oh, Yohanes, 8, masih ada 4. Yudas Iskariot sudah. Siapa lagi? Thomas, Markus, Matius, Lukas. Lukas dan Markus bukan murid, bukan rasul ya. Saudara, mungkin kalau kita bertanya 12 rasul, kebanyakan daripada jemaat Tuhan tidak hafal 12-nya. Karena memang ada sebagian tidak ngetop, tidak dibahas, tidak dijelaskan dalam Injil Tuhan, ya. Saya percaya mereka berkarya ya, karena mereka sudah menjadi rasul, ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Ya, walaupun tidak semuanya disebutkan apa yang mereka lakukan. Saudara, mungkin kalau kita lihat gambar-gambar ya di gereja-gereja tua gitu ya, ada apa kaca, ya kan? Ada tokoh-tokoh 12 rasul gitu ya. Biasanya mereka di gambar kaca seperti itu ada lingkaran malaikatnya di atas kepala mereka kan? Ya kan? Nah, ya kita seakan-akan menganggap mereka rasul, mereka orang suci, ya mereka orang suci, kita orang kudus semuanya. Tapi kalau kita melihat latar belakang kehidupan mereka sama dengan kita, ya nanti kita akan lihat tokoh-tokoh para rasul ini. Ya, mereka bergumul, mereka punya masalah pribadi, mereka harus membuat keputusan yang susah, perjalanan kehidupan mereka, emosi mereka, ada yang takut, ada yang bimbang. Sama dengan kita, amin. Mereka manusia biasa. Ya. Kita lihat pemanggilan ke-12 para rasul di dalam Markus 3, 13-19. Firman Tuhan di dalam Markus 3 mengatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang disebutnya nama Petrus, kemudian Yakobus,
anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus yang lain, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, Yesus datang ke dunia, Allah datang ke dunia, dia tahu misinya, dia tahu dia akan menyelamatkan orang-orang yang terhilang, dia tahu rencananya, maka dia menetapkan the dream team. Bukan superhero, belum ya. 12 orang sebagai bagian tim daripada Yesus ketika nanti dia naik ke surga. Nah, ke-12 murid ini selama 3 tahun setelah dipanggil dia, mereka harus magang, intensif. 3 tahun lamanya bersama Tuhan Yesus, meninggalkan semuanya bersama Tuhan Yesus, siang malam 24 jam, seperti 7-Eleven buka terus. Selalu bersama Tuhan Yesus, Yesus makan, mereka makan, Yesus nggak makan, mereka juga nggak makan, Yesus jalan, mereka jalan, Yesus tidur di kolong langit, mereka tidur di kolong langit, bersama Yesus 3 tahun lamanya. Dan mereka, sudah tahu, mengikuti Yesus, belajar bersama Yesus, Yesus mengajar mereka melihat mukjizat Tuhan, mereka mendengar khotbah-khotbah Tuhan Yesus, bahkan mereka melihat ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Mereka mengikuti Yesus 3 tahun lamanya. Sampai mereka menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka memenuhi amanat agung, pergi dan menyatakan kabar Injil dari Yerusalem, Yudea sampai seluruh bumi. Itu kehidupan mereka. Namun saudara, ke-12 murid ini manusia biasa dengan latar belakang macam-macam, nelayan, pemungut cukai, apalagi ada yang radikal, ya, ada juga yang akhirnya menjadi orang yang menjual Tuhan Yesus. Latar belakangnya berbeda-beda. Kalau orang kerja kan punya resume gitu kan ya. Ya, resumenya biasa-biasa saja, nggak hebat-hebat, nggak sekolah tinggi, nggak punya pengalaman macam-macam kalau kita mau rekrut mereka. Mungkin kalau kita mau jadikan ketua Kingdom Group, mungkin kita nggak pilih mereka. Belum pernah IC Academy, ya kan? Nggak bisa berdoa. Waktu itu, waktu Tuhan pilih mereka seperti orang biasa adanya. Pendidikan, latar belakang kehidupan sosial mereka, ya menengah ke bawah semuanya. Nggak ada yang memilih, tapi Tuhan Yesus memilih. Nah, hari ini kita belajar bahwa yang mencolok daripada ke-12 murid ini, yang hebat daripada ke-12 murid ini, bahwa mereka tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Waktu Tuhan Yesus memilih mereka. Tetapi Tuhan Yesus memilih orang yang biasa untuk bekerja, yang akhirnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin? Ya saudara sekalian, agar kesuksesan pelayanan di dalam kehidupan orang Kristen bukan pada manusia, bukan pada para rasul, tetapi kehebatan Tuhan Yesus itu sendiri. Amin? Maka Tuhan Yesus memilih orang yang tidak mampu, tidak bisa, tidak punya kapasitas. Tetapi mereka mampu karena hubungan mereka dengan Tuhan Yesus. Walaupun naik turun. Saudara tahu 3 tahun tidak membentuk mereka menjadi hebat, tidak menjadi superhero. Tetapi bahkan sampai 3 tahun terakhir ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, mereka kabur semuanya. Kalau saudara udah duduk mengatakan, pengikut macam apa itu? Ya kan? Melihat segala kedahsyatan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, mereka kabur semuanya. Yang lebih parah lagi, ada 2 orang yang menyangkal. Yang satu menjual, yang satu menyangkal. Parah nggak? Ya kan? Parah. Saya udah bilang, ke-12 murid ini adalah orang-orang biasa. Tetapi yang hebat dari mereka adalah mereka dipanggil oleh Tuhan sendiri dan mereka meresponi dengan positif mengikuti Tuhan Yesus. Itu kehebatan mereka. Bukan kehebatan mereka yang latar belakang mereka. Mereka meresponi dengan hal yang positif, mengikuti Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang tokoh yang
Yang pertama minggu ini adalah tentang Yakobus. Ya, Yakobus. Ya, hari ini Yakobus dan minggu-minggu berikutnya akan berbicara tentang Andreas, Yudas, Filipus, Yohanes, Matius, dan Petrus. 7 orang murid. Hari ini Yakobus. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 3 Yakobus. Tadi kita sudah baca ada 2 Yakobus ya. Yakobus anak Zebedius, saudara atau kakaknya Yohanes. Ya, kemudian ada Yakobus anak Alfeus, murid yang lain. Ada 2 murid namanya Yakobus. Yang Alfeus ini nggak terlalu dibahas. Kemudian ada lagi Yakobus. Slide-nya tolong turunin dulu belum. Yakobus, kemudian Yakobus yang ketiga, kalau saudara baca surat Yakobus ya. Ada surat Yakobus. Itu Yakobusnya beda, itu Yakobus saudara tirinya Yesus. Ya, jadi sesudah Yesus lahir dan sebagainya, Maria sama Yusuf punya anak lah ya. Ada yang namanya Yakobus dan kemudian ada lagi namanya Yudas. Di dalam surat Yudas atau surat Yakobus, itu Yakobus yang surat Yakobus itu saudara tirinya Yesus. Jadi ada 3 Yakobus. Nah, hari ini kita membahas Yakobus Rasul yang adalah saudaranya Yohanes, ya. Ya, ngerti ya? Nah, apa yang saudara ketahui tentang Yakobus ini? Anak Zebedius. Kalau dia punya Facebook, profilnya kira-kira begini. Tolong tampilkan slide tadi. Nah, Yakobus anak Zebedius. Bapaknya namanya Zebedius. Ibunya namanya Salome. Saudaranya Yohanes. Yohanes inilah penulis Injil Yohanes dan 1, 2, 3 Yohanes. Ya, dan penulis kitab Wahyu. Tempat tinggal Kapernaum di Danau Galilea. Pekerjaan? Nelayan. Status? Enggak ketahuan. Kekuatannya, strength-nya. Yakobus adalah murid yang setia. Ya, kita akan lihat. Kelemahannya, Yakobus memiliki temperamen yang panas dan dia gegabah dan tidak berpikir panjang. Mitra bisnis Simon Petrus. Itu kira-kira kalau dia punya Facebook ya. Statusnya. Oke. Nah, kita mengenal Yakobus ini tidak banyak saudara, tidak banyak dibicarakan tentang Yakobus. Tetapi kita hanya tahu bahwa Yakobus dan Yohanes saudaranya atau adik laki-lakinya dikasih nama julukan oleh Yesus anak-anak guru. Itu saudara bisa baca sini, anak-anak guru. Ya, orang punya temperamen yang keras, tidak berpikir panjang, mirip-mirip dengan Petrus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan mereka anak-anak guru, walaupun mereka anak Zebedius. Punya karakter yang eksplosif. Nanti kita akan lihat kenapa eksplosif ya. Nah, slide berikutnya mengatakan catatan Alkitab seperti dalam Markus 1:20 mengatakan, ini kira-kira ciri-cirinya ya. Secara finansial, keluarga Zebedius adalah keluarga yang kaya, bukan kaya banget ya. Zebedius ayahnya telah memperkerjakan pekerja dalam bisnis penangkapan ikan. Mereka punya bisnis penangkapan ikan. Ibunya Salome adalah penyumbang keuangan utama dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun. Jadi, saudara pernah baca ada sekelompok wanita yang menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Ada Salome, ada Susana kalau tidak salah. Kemudian ada Maria Magdalena. Mereka yang support pelayanan daripada Tuhan Yesus keliling-keliling gitu ya. Jadi yang masak, beli makanan ya. Seperti dulu kita di sekolah gitu ya. Ada yang pegang uang, ada yang support, ada yang beli makanan. Nah, Salome salah satunya. Salome adalah ibu daripada Yakobus dan Yohanes. Kemudian, Yohanes secara pribadi mengenal Imam Kayafas. Buktinya apa? Nanti sebenarnya ada firman Tuhannya. Saudara ingat ketika Yesus disalibkan, ya, ketika malam itu menjelang subuh, hanya Yohanes bisa masuk ke dalam. Petrus di pagar, di luar pagar nggak boleh masuk. Banyak orang kerumun, Yohanes boleh masuk karena Yohanes dipercaya punya kenalan Imam Kayafas. Hanya orang-orang tertentu bisa mengenal, kedudukan sosialnya agak sedikit tinggi, bisa mengenal imam, Yohanes bisa masuk. Jadi kita lihat keluarga Zebedius ini keluarga berkecukupan lah ya, walaupun nggak super kaya, punya kedudukan sedikit. Nah, itu keadaan daripada keluarga Zebedius ataupun Yakobus. Nah, yang ingin kita pelajarin di sini itu adalah profesinya sebelum dia menjadi rasul. Nah, saudara, ketika sudah menjadi rasul, ya ketika Tuhan Yesus panggil, kita lihat di dalam Markus 1:19-20 nanti, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, ya kita lihat. Dan setelah Yesus
meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, Yohanes dan Yakobus. Dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahan. Jadi mereka punya orang-orang upahan. Berarti mereka punya perusahaan atau penangkapan ikan. Kan ada orang-orang upahan, lalu mengikuti Yesus. Nah, untuk menjadi rasul, Yakobus pay the price. Yakobus harus membayar harga untuk menjadi rasul. Nah, saudara, teks ini menjelaskan bahwa ya, sebagai nelayan, saudara, harga apa yang dibayar oleh Rasul Yakobus? Saudara tahu bahwa budaya orang Yahudi, Yakobus sebagai anak sulung, dia akan meneruskan perusahaan keluarga. Dia akan menjadi bosnya perusahaan perikanan daripada Zebedius. Dan sebagai anak sulung, dia mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada Yohanes dan saudara yang lain. Apalagi saudara perempuan. Zebedius, anak pertamanya Yakobus. Yakobus pay the price, membayar harga ketika dia meninggalkan bapaknya. Sedikit kurang ajar gitu ya. Bapaknya, kita lagi kerja, Yesus panggil, ikutin aku. Dia tinggalin bapaknya, orang-orang upahannya, perahunya, bisnisnya, dia tinggalin. Untuk menjadi rasul, kita belajar, Yakobus harus membayar harga. Saudara sekalian, tidak gampang saudara. Saya nggak tahu kenapa Yakobus mengikuti Yesus. Tetapi ada Injil lain menjelaskan bahwa sebelum Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, kakak beradik ini, beberapa kali Yakobus dan Yohanes sudah ikut semacam KKR-nya Yesus. Mereka sudah sering mendengarkan khotbah-khotbah Yesus sebelumnya. Mungkin di situ Tuhan menggerakkan hatinya. Dan ketika Yesus memanggil secara resmi, Yakobus, Yohanes ikuti aku. Mereka begitu saja meninggalkan keluarganya dan mengikuti Tuhan. Haleluya saudara. Kalau kita duduk di sini, kalau kita bercermin, mungkin saudara sudah membayar harga untuk mengikuti Tuhan. Betul? Ya. Saudara harus, banyak saya mendengarkan orang harus meninggalkan keluarganya atau diputus hubungannya dari keluarganya ketika mengikuti Tuhan. Itu harga yang dibayar. Seperti Yakobus, dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti Tuhan. Rasul Yakobus membayar mahal untuk mengikuti Tuhan, juru selamatnya. Karena dia tahu Yesus adalah juru selamat. Karena dia tahu Yesus itu bukan sekedar manusia, bukan sekedar guru. Dia tahu. Ya, Yakobus selalu disebut yang pertama. Ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, ada 4 murid yang pertama-tama mengikuti Yesus ketika dipanggil. Yakobus, Yohanes, dan Petrus dan Andreas. Ini 2 pasang kakak beradik. Petrus dan Andreas juga adalah orang-orang yang pertama-tama dipanggil Tuhan Yesus dan begitu saja meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara tahu ketika Yakobus menjadikan Yesus sebagai guru yang diikuti selama 3 tahun, dibentuk oleh Tuhan, dia membayar harga. Saudara tahu ketika itu yang dilakukan Yakobus, apa yang dia dapat? Dia tidak meminta, dia tidak mencari. Tetapi Yesus memberikan upah itu. Dia termasuk salah satu 3 orang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dari 70 orang murid yang sering dikirim Tuhan Yesus, ada 12 yang dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu para rasul. Dari 12 itu ada 3 orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa namanya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau saudara baca firman Tuhan, selalu 3 orang ini disebut namanya selalu berurutan sama. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Harga dibayar, Tuhan menghargai orang mengikuti dia. Tuhan menghargai setiap orang, anak-anak Tuhan yang begitu saja berserah kepada Tuhan dan mengikuti dan membayar harga. 3 orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mendapat privilege untuk menyaksikan banyak hal yang hanya disaksikan oleh 3 orang ini, tidak 12 orang. Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, 3 orang ini, Yakobus ada di sana. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, tahu ya, tahu ceritanya, Tuhan Yesus di bukit menampakkan kemuliaannya sebagai Tuhan. Siapa ada di sana? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ketika Yesus di Taman Getsemani, siapa ada di sana yang diajak? Petrus, Yakobus,
dan Yohanes. Orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan akan menghargai saudara ketika saudara sungguh-sungguh mengambil keputusan, sungguh-sungguh mengikuti Yesus, sungguh-sungguh dengan setia mengikuti Tuhan. Amin. Menjadi rasul, Yakobus pay the price, membayar harga. Kedua, menjadi rasul, Yakobus harus merubah karakternya. Ada amin, saudara? Ini yang susah ya. Untuk menjadi rasul, Yakobus harus merubah karakternya. Saat kita membayar harga dan memutuskan memilih mengikuti Yesus, Tuhan Yesus akan membentuk, mengubahkan, memurnikan kita. Yang aminnya kencang pasti sudah mengalami. Ketika diasah, ketika dibentuk, ketika didisiplin Tuhan. Yakobus, semua murid, walaupun 3 tahun sekalipun mereka tidak mengerti, belum mengerti. Tetapi mereka mengalami pengajaran-pengajaran daripada Tuhan secara langsung. Tuhan mengubah kita. Ada karakter kita yang harus diubahkan. Amin. Yakobus, saya katakan tadi, Yakobus pertama adalah seorang pria yang gegabah dan intoleran. Dia belajar mengubah karakternya. Dia orang yang gegabah dan intoleran. Itulah kelemahan karakter daripada Yakobus. Mungkin saudara berpikir saat ini, apakah saya orang yang intoleran? Gegabah. Ya. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menjelang kematiannya, hari-hari menjelang kematiannya, dia pernah melewati daerah Samaria. Dan ketika ada sampai di kota Samaria, orang-orang Samaria menolak Yesus karena Yesus orang Yahudi, orang Samaria tidak berteman, bahkan bermusuhan dengan orang Yahudi. Dan ketika Yakobus dan Yohanes tahu bahwa orang Samaria menolak Yesus dan rombongannya, apa yang dikatakan Yakobus? Tuhan, panggil dari surga, api, turunkan, hanguskan orang Samaria. Hebat enggak? Sadis ya? Intoleran. Bertobat saudara, mungkin saudara pernah begitu ya. Itu kelompok itu membantai orang Kristen, bakar gereja. Tuhan turunkan api, hancurkan mereka. Intoleran. Pernah kita punya pikiran itu? Yakobus, murid, bersama Yesus sampai 3 tahun, masih punya pengertian seperti itu. Karena mereka tidak mengerti apa maksud kedatangan Tuhan Yesus sampai mereka menerima Holy Spirit, Roh Kudus. Ya. Ketidakmengertian mereka akan misi Yesus dan apa yang ingin dilakukan Tuhan Yesus kepada umat manusia membuat Yakobus tidak sabar, intoleran, dan eksklusif. Yesus hanya buat kita, bukan buat semua orang. Itu karakter harus dirubah, termasuk saya dan saudara. Amin. Kita tahu Tuhan Maha Pengasih. Karakter yang kedua adalah Yakobus adalah seorang pria dengan ambisi egois. Bercermin lagi. Ambisinya saudara, hanya buat diri sendiri. Saudara ingat kejadiannya? Suatu saat ketika mereka mengerti bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan Yesus. Mereka datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan, ketika kerajaanmu terjadi, tempatkan aku di kirimu dan saudaraku di kananmu. Ingat, yang mereka pikirkan posisi mereka. Mereka ingin berada di atas murid-murid yang lain. Egois? Ambisi. Itu karakter saudara. Dalam gereja Tuhan, ada yang punya ambisi. Kalau saya mau pelayanan, saya harus berdiri di sini. Ambisi. Nggak ada di sini, saudara, nggak ada. Ambisi pribadi, meletakkan diri mereka di atas para murid yang lain. Mereka sudah mengikuti Yesus hampir 3 tahun, saudara. Ada lagi, cerita yang lain, hal yang sama di Matius kalau nggak salah, ibunya Salome sebenarnya datang kepada Yesus. Dikatakan, Tuhan kalau engkau menjadi raja, tempat kau anak-anakku itu ya, satu kiri, satu kanan. Emaknya yang ngomong, tapi Yesus tahu bukan emaknya yang ngomong, emaknya disuruh aja sama anak-anaknya. Sebenarnya Yakobus dan Yohanes mau posisi itu. Ambisi yang egois. Karakter itu diubahkan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu Tuhan Yesus mengajarkan inti pelayanan kehambaan.
Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 20, 25, 28. Cerita tentang posisi, saudara bisa lihat di Matius 20 sebelumnya. Di ayat 25, 28 mengatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, hei kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Katakan ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara tahu kadang-kadang kita ingin menjadi orang penting ya. Tanpa sadar saudara, karena kesombongan. Memberi kita motivasi yang salah, menjadi egois. Saudara tahu, duduk sebelah kanan, sebelah kiri itu berbicara tentang posisi. Kalau tradisi orang Yahudi, kalau meja makan gitu ya, meja makan. Tuan rumah di tengah, tamu yang sebelah kanan itu tamu yang paling penting. Tamu sebelah kiri, tamu yang nomor 2 pentingnya. Nah sekarang saudara mengerti apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Murid-murid yang lain tuh nggak ada apa-apanya, kita kanan, kita kiri. Ambisi egois, karakter itu diubahkan. Tuhan Yesus mengajarkan, kesempatan bagi Tuhan Yesus mengajarkan kepemimpinan hamba. Untuk menjadi yang terdepan, sudah harus menjadi terbelakang. Dalam pelayanan gereja, ketika kita dipanggil, Pastor Edmund sering mengatakan, waktu dia mulai melayani, masih usia muda, dia harus bersihkan WC. Sesudah bersihkan WC, siapkan gereja, dia memimpin WL di sini. Bukan di sini, waktu gereja masih di Malaysia. Dia harus membersihkan WC. Dan kemudian saya nggak tahu masih kotor apa nggak, WL. Pelayanan bukan posisi, tetapi hati. Amin. Yakobus, Yohanes belum tahu. Hampir 3 tahun mereka belum tahu. Perubahan karakter. Menjadi rasul bagi Yakobus adalah perubahan karakter dalam kehidupannya. Mungkin saat ini kita boleh berpikir, ya apa motivasi saya untuk melayani ya? Ambisi pribadi saya, atau saya mengikuti rencana dan ambisi Tuhan? Dan apa yang berubah dalam kehidupan Yakobus sesudah itu? Sudah tahu ketika terjadi, Yesus sudah naik ke surga, terjadi penganiayaan, mereka para murid, 12 murid termasuk Yakobus menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan ketika menerima Roh Kudus itu, mereka berubah semuanya. Mereka berubah semuanya, mereka menjadi setia melayani sampai akhir hidupnya. Untuk menjadi rasul, Yakobus tidak hanya membayar harga, tidak hanya harus merubah karakternya, mereka harus memberi. Menjadi rasul is giving. Nama Zebedius sendiri berarti memberi, saudara. Nama Zebedius memberi. Apa artinya? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2 mengatakan, kira-kira pada waktu itu, ini sudah Kisah Para Rasul ya, kira-kira pada waktu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Menjadi rasul, Yakobus tidak hanya membayar harga, berubah karakter, dia harus memberi sampai memberikan hidupnya. Kita tahu bahwa Yakobus adalah martir pertama daripada antara rasul. Kita tahu martir pertama ada Stefanus. Tapi di antara para rasul, Yakobus adalah martir pertama. Dia dibunuh oleh Raja Herodes sekitar 10 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Makanya kita tidak melihat banyak karya daripada Yakobus walaupun dia termasuk 3 orang yang paling dekat dengan Yesus. Saudara mungkin kata, ya kasihan ya, oh percuma ya menjadi rasul. Tetapi setidak-tidaknya menunjukkan Yakobus itu adalah orang penting sampai Herodes harus memilih Yakobus untuk dibunuh. Berarti Yakobus punya kedudukan yang sangat penting pada gereja mula-mula. Raja Herodes Agripa ini memilih siapa yang harus kita bunuh ya. Kasarnya gitu ya. Orang Kristen ini supaya contoh biar kapok semuanya.
untuk mengambil hati orang-orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu, diambillah Yakobus yang paling penting pada saat itu, menjadi martir pertama. Selain Yakobus dan Yudas Iskariot, tidak ada rasul yang lain dicatat kematiannya di dalam Injil Perjanjian Baru. Tidak ada. Hanya Yakobus di ayat ini, dan Yudas kita tahu mati konyol. Kita tahu mungkin Petrus, ada yang sejarah gereja mengatakan dia disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dipanah, rasul. Tapi tidak dicatat di dalam Injil. Hanya Yakobus dicatat di Injil. Karena dia sebagai rasul, Yakobus memberikan hidupnya. Menerima panggilan, membayar harga, dan kemudian memberikan hidupnya. Saudara tahu bahwa Yakobus ketika dia mengatakan kepada Yesus, saudara tahu apa jawaban Yesus ketika dia berkata, kami mau duduk sebelah kiri dan sebelah kananmu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak mengerti cawan yang aku minum. Mampukah engkau meminum cawan yang aku minum? Sebenarnya mereka menjawab apa, saudara? Kalau saudara baca firman Tuhan, mereka menjawab, aku bisa. Tanpa sadar, tanpa pengertian, dia mengatakan dia akan meminum cawannya. Disinilah Yakobus meminum cawannya, menjadi martir pertama di antara para rasul. Apa yang kita bisa belajari hari ini? 3 hal yang saya ingin siberangkan pelajaran buat kita. Dalam kehidupan seorang Yakobus, baik sebagai nelayan dan kemudian menjadi rasul. Pelajaran pertama adalah, Tuhan tidak selalu memanggil orang yang mampu, tetapi Dia akan selalu memampukan orang yang dipanggil. Amin. Tuhan tidak selalu memanggil orang-orang yang mampu. Dia bisa memanggil orang yang mampu, tapi tidak selalu memanggil orang yang mampu, tapi yang pasti Dia akan memampukan orang yang dipanggilnya. Amin. Yakobus. Menurut karakter nggak ada yang panggil. Bahkan kalau kita ketemu Yakobus di sini, mau jadi Kingdom Group Leader, nggak jadi, tunggu dulu ya. Sekolah IC Academy dulu ya. Training dulu ya. Tapi Tuhan Yesus memanggil dia. Dibentuk oleh Tuhan Yesus. Karakter dibentuk. Kenapa saudara percaya saudara? Mungkin saudara mengatakan, aku tidak mampu. Kalau saudara mengatakan tidak mampu, jangan, saya khawatir Tuhan Yesus. Oh, ini dia calon utamanya. Saya tidak punya kapasitas. Saya tidak punya capability. Ini dia orangnya. Karena justru orang yang tidak tahu apa-apa bisa dikasih pengetahuan. Orang yang terlalu pengetahuan terlalu tinggi, susah diatur. Yes. Bisa, susah diubahkan, makan waktu lebih lama lagi. Saya hanya bisa berkata begitu, banyak contoh. Ya, Tuhan tidak selalu memanggil orang yang mampu, tetapi Dia akan memampukan orang yang dipanggilnya. Amin. Kita lihat Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 26 ayat 19 mengatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak alias dablek, tidak banyak orang yang berpengaruh, status sosial rendah, tidak banyak orang yang terpandang, tidak masuk hitungan dalam kehidupan sosial, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan apa yang kuat. Kemudian ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Kalau saudara tidak terpandang, saudara lemah, tidak punya hikmat, siap-siap saudara pilih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan memampukan orang yang dipanggilnya. Yakobus tidak berpendidikan, pekerjaannya nelayan. Nelayan itu bukan profesi yang bagus pada saat itu. Mungkin saat ini juga orang memandang rendah nelayan. Mungkin kelas bawah masyarakat, menengah ke bawah. Mungkin dia sedikit bos ya, menengah ke bawah lah ya, karena dia sudah punya perusahaan orang tuanya.
Dan dia disebut Yesus adalah anak-anak guru, suatu cap mengenai karakter dia. Pelajaran buat kita yang pertama ini, Tuhan yang memilih. Tuhan memilih, ketika dia memilih, dia melihat melampaui siapa kita sendiri. Mungkin saudara mengatakan, oh saya tidak mampu. Itu pandangan saudara. Tuhan bisa melihat melampaui pemikiran saudara. Tuhan bisa melihat melampaui apa yang saudara bisa pikirkan untuk bisa saudara kerjakan. Mungkin saudara bisa katakan, oh saya nggak mampu ini, saya paling bisa begini. Tuhan bisa melihat jauh daripada kemampuan saudara pada saat itu. Karena dia akan memampukan saudara. Amin saudara. Dia bisa melihat saudara sebagai yang berharga. Mungkin saudara seperti berlian yang kasar. Orang lihat berlian di batu berlian yang besar di tanah, batu biasa itu. Tapi Tuhan bisa melihat itu berlian, walaupun masih kasar. Tinggal diasah, dipoles, saudara akan menjadi cemerlang. Saudara tahu berlian yang paling berharga adalah berlian yang clear, nggak ada fleknya di dalam. Kemudian kedua adalah berlian yang fasadnya banyak, potongannya tuh banyak sudutnya. Nggak enak dipotong lah banyak saudara ya. Nggak enak diasah sudut-sudut karakter kita. Semakin banyak sudutnya, semakin mahal berlian dan berharga. Semakin saudara karakter kita dipoles, dipotong, semakin saudara menjadi cemerlang. Ada sinar datang dari Tuhan, saudara, sinarnya kemana-mana. Amin. Tuhan bisa melihat saudara. Walaupun berlian yang kasar, dia mampu memolesnya. Dia mampu memotongnya agar kita menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah mengatakan tidak mampu. Tapi silakan katakan tidak mampu, saya percaya Tuhan akan panggil saudara. Saat Tuhan memanggil dan mengubahkan, ada 3 hal yang disampaikan. Waktu memainkan peranan penting dalam proses transformasi kehidupan kita. Amin. Penyerahan kita kepada Tuhan, semakin kita menyerah, karakter Tuhan bentuk saya, karakter saya. Semakin kita menyerah kepada Tuhan, itu akan mempercepat waktu transformasi itu sendiri. Dan dalam pengabdian kita akan melihat dengan jelas bahwa Tuhan bekerja, bukan kita. Kita tidak bisa menjadi bangga. Tuhan bekerja melalui kita. Amin. Walaupun kita tidak sempurna. Saudara, seluruh firman Tuhan dalam Alkitab nggak ada yang sempurna dipanggil Tuhan. Yang sempurna dipanggil Tuhan akhirnya menjadi tidak sempurna seperti Raja Saul. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang nggak sempurna, saudara bisa identifikasi hidup saudara dengan mereka. Musa adalah orang yang gagap. Miriam, saudara perempuannya adalah seorang penggosip. Jangan lihat kiri kanan saudara. Abraham sudah tua. Sarah tidak sabar. Mengerti? Sarah tidak sabar. Akan janji Tuhan, disodorkanlah pembantunya. Yakub penipu. Daud mata keranjang. Nabi Nuh seorang pemabuk. Yunus ingin bunuh diri. Gideon pengecut. Tuhan kasih tanda, dikasih tanda nggak mau maju juga. Kasih lagi tanda Tuhan. Pengecut dia. Elia pemurung. Zakius pendek. Marta, orang yang cemas. Marta, Tuhan suruh makan gimana sih? Paulus, pembunuh. Paulus pembunuh saudara, dipilih Tuhan. Lazarus, ada yang mati di sini? Mati pun bisa dipanggil Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Lazarus. Nggak ada yang sempurna saudara. Saudara bisa identifikasikan hidup saudara dengan mereka. Ada yang menggosip, ada yang pemabuk di sini. Tuhan bisa pakai. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Semakin saudara menyerahkan diri, saudara akan mengalami waktu transformasi yang lebih pendek.
Yakobus 3 tahun dibentuk, walaupun nggak sempurna, 12 murid. Belum jadi sampai Roh Kudus turun. Kita perlu Roh Kudus. Saudara sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Sekarang penyerahan diri saudara total atau tidak? Saya tahu iblis akan datang, saudara. Iblis akan datang menuduh saudara. Kamu kan sudah melakukan banyak kesalahan dalam kehidupanmu, masa lalumu, ya mau dihapus pun nggak bisa. Iblis akan datang. Kamu kan dari keluarga nggak mampu, pendidikanmu kan SMP doang. Saudara, kalau Tuhan mau pakai binatang dungu sekalipun, keledai bisa berbicara buat kemuliaan Tuhan. SMP lumayan, sudah. Jangan pernah merendahkan diri saudara sendiri, saudara. Saudara mungkin kata, saya punya latar belakang keluarga saya, begini, cerai, hancur lebur. Saudara, Tuhan tidak melakukan pendataan. Saudara, Tuhan melihat ke depan. Serahkan masa lalu, Tuhan membawa saudara masa depan. Amin. Yakobus mengajar kepada kita, dimanapun posisi saudara, keadaan saudara, berapa putus asa pun saudara, ketika saudara menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan, itu sudah memenuhi syarat saudara menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melakukan tugas-tugas Tuhan. Amin, saudara. Ya, fakta memang kita mungkin lemah, fakta mungkin kita orang yang berdosa di masa lalu, tapi itu bukan menjadi prasyarat buat menjadi pengikut Tuhan. Karena itu sudah ditanggung di kayu salib. Tuhan sudah tahu kita tidak sempurna. Salibnya untuk itu, untuk menyaring kita, mengampuni kita, untuk kita maju bersama Dia dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita. Amin. Yang kedua, yang pertama, Tuhan tidak selalu memanggil orang yang mampu, yang pasti Tuhan memampukan orang yang dipanggilnya. Yang kedua, keselamatan itu cuma-cuma, tetapi mengikuti Yesus itu mahal. Keselamatan cuma-cuma, mengikuti Yesus mahal harganya. Ingat, keselamatan itu gratis, tetapi keselamatan itu bukan murahan. Yakobus, kita bisa belajar seperti Yakobus ya. Kita harus bersedia membayar harga untuk mengikuti Dia. Kita belajar tadi, Yakobus membayar harga. Artinya apa? Panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan untuk berubah dan berbuah. Panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan untuk berubah dan kemudian berbuah. Amin. Kalau kita belum berbuah, berarti kita belum berubah. Ketika ada perubahan dalam kehidupan kita, Roh Kudus pasti akan tumbuh, luar biasa akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Panggilan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Ini harga yang kadang-kadang kita tidak mau. Meninggalkan zona nyaman kita untuk kita masuk ke dalam zona anta berantah. Sering dengar kata anta berantah? Nggak jelas gitu kan? Yakobus, saudara. Karier bagus, terjamin, perusahaan keluarga. Kemudian dia akan mengambil alih perusahaan keluarga, pelayaran, perikanan. Kehidupannya pasti akan enak. Anak sulung lagi, warisan terbesar bagiannya. Dia tinggalkan zona nyamannya. Dia ngikuti Yesus, kemana itu orang? Akhirnya dia tahu nggak kemana-mana, puter aja, tidur di kolong langit, makan apa adanya. Tapi dia tahu dia mengikuti yang benar. Dia mengikuti juru selamat, dia mengikuti Mesias. Keselamatan itu cuma-cuma, tetapi mengikuti Yesus, mengiringi Yesus, itu mahal harganya. Amin. Yakobus meninggalkan hak istimewanya, mata pencaharian terjamin, untuk mengikuti Yesus yang tidak tahu kemana arahnya, anta beranta, zona yang tidak nyaman, bahkan kita tahu dia mengalami kematian sebagai martir. Saudara, Lukas 14, 16, 17 mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi, 2 kali disebutkan muridku, memikul salib. Ini bukan berarti sudah hari ini langsung berhenti kerja, langsung bikin surat cerai. Saya meninggalkan suami, meninggalkan anak, saya putus hubungan dengan Pak Pejo. Semuanya putus. Enggak, saudara, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Amin. Yang terutama. Nah kemudian ketika saudara menjadi yang terutama, menjadikan Yesus yang terutama, salib Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, salib yang utama sudah ditanggung Yesus. Salib yang saudara pikul adalah salib mengikuti Yesus. Saudara akan mendapatkan cercaan, hinaan, penolakan. Itu salib yang akan saudara pikul dalam kehidupan saudara mengikuti Yesus. Tidak hari ini, mungkin tidak di Hong Kong, ketika saudara pulang Indonesia, ada harga yang harus dibayar. Keselamatan itu gratis. Mengikuti Yesus, ada harga yang dibayar. Amin. Pelajaran ketiga, kita harus menyelesaikan perlombaan sesuai dengan panggilan. Amin. Menyelesaikan perlombaan sesuai dengan panggilan. Saudara pernah dalam kehidupan saudara ya, pernah kotak-katik barang, bongkar-bongkar gitu ya, akhirnya nggak bisa kan? Nggak bisa dibongkar tapi nggak usah balik lagi kan? Oh saya bisa nih betulin, bawa obengnya mau obeng. Habis itu pasang lagi gimana ya? Sering ya? Kita memulai tapi tidak bisa menyelesaikannya. Panggilan Tuhan tidak seperti itu. Kita belajar dari Yakobus. Dia menerima panggilan itu, dia meninggalkan zona nyamannya, dia membayar harga, dia menyelesaikan dengan sempurna. Tantangan apapun dalam kehidupannya. Menyelesaikan perlombaan sesuai dengan panggilan. Kita harus menyelesaikan perlombaan yang telah Tuhan tandai untuk kita. Tuhan tandai untuk kita. Saya tidak tahu apa panggilan saudara masing-masing. Mungkin saudara dipanggil untuk menginjili keluarga saudara, mungkin saudara dipanggil untuk menjadi misionari, mungkin saudara dipanggil untuk menginjili suami dan keluarga besar saudara, mungkin itu panggilan saudara. Kalau hari ini saudara tidak tahu panggilan saudara, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Supaya Tuhan beri penjelasan lagi, Tuhan panggilan saya apa? Saudara saya ingin kasih tahu ya, keselamatan itu gratis. Begitu Yesus itu mahal harganya. Panggilan setiap kita yang sudah diselamatkan, pertama kita dipanggil untuk keselamatan pribadi. Betul? Memang itu keputusan saudara, tapi panggilan keselamatan adalah dari Roh Kudus. Keselamatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan pendeta saudara, bukan teman saudara. Mereka bisa membawa saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi keselamatan itu adalah panggilan daripada Tuhan. Jadi ada panggilan pertama untuk keselamatan pribadi. Nah, ketika saudara sudah menerima panggilan keselamatan, tidak berhenti di situ, saudara duduk aja nggak ngapa-ngapain. Tunggu sampai Tuhan Yesus datang bawa kita ke surga. Ketika panggilan keselamatan pribadi sudah terjadi, kemudian ada panggilan saudara sekarang menjadi dream team-nya Tuhan Yesus. Karena yang ke-12 itu sudah menyelesaikan tugasnya. Karena mereka taat sampai mati, Yakobus taat sampai mati, menyelesaikan perlombaan kehidupan mereka, masing-masing rasul. Mereka menjungkir balikan dunia, saudara. Saudara tahu bahwa ketika kekristenan melewati satu negara, negara itu sukses. Ketika kekristenan meninggalkan negara itu semakin menurun. Sejarah membuktikan. Ke-12 murid ini, karena mereka taat, mengikuti perlombaan kehidupannya sampai akhir, sampai tuntas, mereka menjungkir balikan kehidupan tatanan dunia. Dengan membawa iman kekristenan sampai ke ujung bumi. Sekarang saudara, panggilan keselamatan saudara tidak berhenti, saya ulangi lagi. Itu diteruskan saudara sekarang menjadi the dream team daripada Tuhan Yesus. Bagian dari panggilan tim penyelamatan. Karya keselamatan oleh Tuhan Yesus, sekarang kita bagian bersama-sama satu tim, adalah tim penyelamatan. Masih banyak orang yang belum selamat.
Masing-masing punya tugas panggilan masing-masing. Membawa kabar baik. Tetap menjalankan amanat agung Tuhan Yesus yang sudah dijalankan oleh 12 murid, sekarang sudah adalah murid-murid Tuhan. Amin. Menyelesaikan perlombaan sesuai dengan panggilan. Saudara, memang kalau walaupun kita lihat Yakobus, walaupun dia hidup di bawah bayang-bayang adiknya, saudara, ya, dia tetap menyelesaikan panggilannya. Terus kalau saudara baca Injil ya, siapa yang paling ngetop di antara Yakobus dan Yohanes? Yohanes lebih ngetop kan? Yohanes lebih banyak pelayanan, bahkan dia menulis kitab Wahyu. Dia tidak pernah mati, dia tidak mati dibunuh, dia mati tua. Bahkan Yohanes bisa mengatakan murid yang paling disayangi Yesus. Bahkan Yakobus, ketika nama Yakobus disebut selalu dihubungkan dengan Yohanes. Adiknya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus jarang disebut sendiri, selalu ada Yohanes. Seakan-akan Yakobus menjadi bayang-bayang daripada adiknya sendiri. Tidak banyak dicatat kegiatan pencapaian daripada Yakobus. Dia tidak memiliki popularitas, tapi dia menyelesaikan perlombaannya sesuai dengan panggilannya. Amin. Filipi 4:13 mengatakan, itu sebabnya aku berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Rasul Yakobus menyelesaikan perlombaannya, selesai sesuai dengan panggilannya sebagai rasul. Untuk kita menyelesaikan perlombaan kita masing-masing, saudara, yang sudah ditandai buat kita masing-masing. Jangan pernah kita membanding-bandingkan panggilan saya, kamu, dia. Tidak bisa. Kita punya panggilan masing-masing. Amin. Kita dipanggil untuk menjalankan perlombaan kita masing-masing. Jangan pernah melihat ke kiri dan ke kanan. Lihat hanya ke depan, tujuan kita. Dan hanya melihat ke atas yang mendatangkan kekuatan bagi kita. Ingat bahwa Tuhan itu berdaulat, saudara, untuk memanggil, untuk melengkapi yang dipanggil, dan Tuhan akan menunjuk yang dipanggil masing-masing sesuai dengan panggilannya. Jangan pernah membanding-bandingkan. Tetap tuju di depan tujuannya. Kalau saudara letih lesu, lihat ke atas, Tuhan akan menguatkan saudara. Kuncinya adalah kesetiaan akan panggilan saudara. Kesetiaan. Rasul Yakobus setia sampai akhir. Walaupun dia tidak populer, walaupun namanya kadang-kadang nebeng sama Yohanes adiknya, walaupun dia menjadi martir 10 tahun setelah Tuhan Yesus mati, tetapi dia menyelesaikan tugasnya. Amin. Sekarang apa panggilan saudara sampai hari ini? Bagaimana perjalanan perlombaan panggilan saudara hari ini? Setiap kita punya panggilan. Tidak berhenti di panggilan keselamatan kita. Yesus memanggil saudara dan saya bukan saja berhenti pada keselamatan pribadi kita, tapi dia menjadikan kita bagian daripada tim penyelamatan. Yesus memanggil setiap orang dari berbagai latar belakang, pekerjaan, keluarga, berbagai asal-usul untuk dilengkapinya. Untuk saudara menjadi superhero dengan kekuatan, kemampuan masing-masing. Dia memberikan anugerah bagi kita yang berbeda-beda. Hari ini kita belajar 3 hal dari Yakobus. Tuhan tidak selalu memanggil orang yang mampu, tetapi dia akan selalu memampukan orang yang dipanggil. Kedua, keselamatan itu cuma-cuma, tetapi mengikuti Yesus itu mahal. Ada harga yang dibayar. Jangan kaget. Tapi kemuliaan yang kita terima lebih berharga lagi. Harga dunia mungkin mahal, perasaan kita korbankan. Tetapi ingat, upah di surga itu tidak ternilai dan tidak bisa saudara beli dengan apapun. Amin. Menyelesaikan perlombaan sesuai dengan panggilan itu sangat penting. Kuncinya adalah kesetiaan. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Hari ini kita belajar dari Yakobus. Banyak hal yang kita bisa belajar dari Yakobus.
Tapi yang pasti setiap kita dipanggil Tuhan. Amin. Mungkin ada pikiran, saya sudah tua Pak. Ketika saudara mengeluh saudara sudah tua, Tuhan akan memanggil saudara lebih dalam lagi. Untuk menginjili orang-orang yang tua. Saudara pikir orang tua nggak penuh keselamatan bagi mereka yang belum selamat. Ya kan? Apalagi pikiran saudara? Saya berdosa. Saya sudah ceritakan semua tokoh-tokoh Alkitab nggak ada yang benar. 12 murid semuanya sampai menerima Roh Kudus, mereka semuanya, kalau saya kasar kata mengatakan tanda petik, dablek semuanya. Sampai mereka menerima Roh Kudus. Saya percaya hari ini Tuhan ingin memperbaharui panggilan kita. Mungkin saudara sudah buram-buram panggilan saudara. Dulu semangat ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menggebu-gebu kasih mula-mula. Saya ingin memenangkan teman saya ingin mendoakan keluarga saya. Berlanjutnya kehidupan itu menjadi buram panggilan saudara. Hari ini kita akan berdoa. Tuhan menjelaskan kembali, confirm kembali, sehingga saudara menjadi kuat akan panggilan saudara. Ya, panggilan kita berbeda-beda. Tetapi yang pasti yang harus penting adalah kita mengerti panggilan kita. Mungkin ada yang kata, oh sisa hidup saya ya paling 20 tahun Pak. Pakai 20 tahun itu. Sisa hidup saya 5 tahun Pak. Saya kena kanker. Dokter vonis stadium 4. Pakai 5 tahun itu. Yang pasti harus menyelesaikan perlombaan panggilan saudara dengan setia. Tuhan akan menguatkan saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan akan menanti di surga. Pahalanya apa saudara? Upahnya apa saudara di surga? Yesus sendiri. Sudah cukup? Sangat-sangat cukup, sangat-sangat berharga menatap muka dengan Tuhan kita langsung. Amin saudara. Kalau saudara bisa membayangkan di surga bersama dengan Tuhan Yesus, hadiratnya yang luar biasa, penderitaan di bumi ini tidak ada artinya. Sakit ya sakit, korban ya korban. Bayangkan, bandingkan di sana. Amin saudara. Yakobus membayar harga. Saudara, Yakobus kita katakan firman Tuhan mengatakan dia mati oleh pedang oleh Raja Herodes. Saya baca ada lagi sejarah gereja mengatakan dia mati ketika mereka tuh tinggal di Yerusalem, gereja mula-mula di Yerusalem. Ada yang katakan bahwa karena dia cukup terkenal, cukup berpengaruh, dia dibawa ke atas bubungan bait suci sebagai contoh bagi orang-orang, menakutkan orang-orang Kristen lainnya. Dia didorong dari bubungan bait suci, jatuh, tapi dia nggak mati. Kemudian dirajam, tidak mati. Akhirnya dia dikatakan dia pukul, mungkin pukul pakai pedang, akhirnya dia mati di sana. Dia menyelesaikan dengan setia dan taat. Ayat terakhir boleh tampilkan di atas. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara mau ketika Tuan dan Tuhan saudara mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Yakobus, saya percaya ketika dia dibunuh pada saat itu, Tuhan Yesus menjemputnya dan mengatakan perkataan yang sama, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.